Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gimana kabarnya hari ini? Harapannya semoga sehat selalu dan masih tetap semangat dalam belajar ya. Kali ini kita akan belajar di tema 5, subtema 2 di pembelajaran yang keempat. Simak baik-baik ya. Cuaca begitu mendung. Angin bertiup cukup kencang, udara terasa lebih dingin. Edo dan teman-teman memakai jaket saat berjalan ke sekolah. Mereka membawa payung, siap sedia jika nanti hujan turun. Mereka juga membawa artikel koran. Artikel tentang pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Saat tiba di sekolah, mereka menunjukkan artikel masing-masing. Coba kalian perhatikan percakapan antara Edo dan teman-temannya ya. Apakah isi artikel berita yang kalian dapatkan? Ini artikel pertama yang kami temukan kemarin. Artikel ini bercerita tentang pengaruh cuaca bagi kesehatan. Artikel kedua tentang banyaknya pasien di rumah sakit akibat perubahan cuaca. Apakah ada kata atau istilah khusus dari artikel berita kalian itu? Kami akan berdiskusi dulu untuk menemukannya. Setelah itu, ceritakan kepada kami istilah atau kata khusus yang kalian temukan ya. Edo dan teman-teman satu kelompoknya itu mendapatkan 2 artikel yang bertemakan tentang cuaca. Yang pertama berjudul tentang pengaruh cuaca terhadap kesehatan dan perilaku. Dikutip dari Jakarta CNN Indonesia, kondisi cuaca ternyata memiliki berpengaruh besar terhadap manusia. Pengaruhnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, udara sejuk dapat membuat tidur menjadi nyenyak. Udara yang sejuk tidak terasa panas. Angin berhembus dengan lembut. Kita pun dapat tidur dengan nyenyak. Kebalikannya, udara yang panas membuat kita berkeringat. Tidur pun menjadi tidak nyaman. Yang kedua, hujan dapat membuat alergi kian parah. Banyak orang yang pilek karena alergi. Salah satunya karena cuaca dingin. Saat cuaca hujan, udara menjadi lebih dingin. Alergi pun dapat bertambah parah. Dan yang ketiga, hari yang cerah sangat meningkatkan suasana hati. Saat cuaca cerah, langit terlihat biru. Kicauan burung-burung pun terdengar. Suasana ini dapat membuat hati bahagia sepanjang hari. Itu adalah artikel yang pertama yang ditemukan oleh kelompok Edo. Beralih ke artikel yang kedua, itu berjudul tentang perubahan cuaca penyebab kenaikan jumlah pasien. Dikutip dari republika.co.id, Kediri. Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri berbicara tentang dampak perubahan cuaca. Di Kediri terjadi perubahan cuaca yang tidak menentu. Cuaca panas dan dingin berganti dengan cepat. Daya tahan tubuh menjadi terganggu. Akibatnya orang mudah terserang penyakit. Hal ini menyebabkan kunjungan pasien ke rumah sakit meningkat dari yang awalnya 400-500 orang per hari menjadi 600-700 orang per hari. Ada 2 penyakit yang sering dikeluhkan pasien saat perubahan cuaca ini, yaitu penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dan juga diare. Penyakit tersebut sebenarnya dapat dicegah, caranya dengan banyak makan sayur, buah-buahan, dan minum air putih. Selain itu, dianjurkan agar warga banyak berolahraga. Selanjutnya, Edo, Beni, dan Udin telah selesai membaca kedua artikel berita tentang perubahan cuaca tadi. Mereka lalu berdiskusi untuk menemukan kata atau istilah. Lalu, isi percakapannya bagaimana ya? Menurut saya, istilah khusus dalam artikel 1 adalah cuaca hujan. Bagaimana menurutmu, Edo dan Beni? Kata Udin. Ya Udin, saya setuju. Sekarang kita cari di artikel kedua. Menurut saya ada perubahan cuaca tidak menentu. Kata Beni. Tidak hanya itu, masih ada kata atau istilah khusus yang terdapat pada artikel 1 dan 2. Kata Edo. Nah, dapatkah kamu menemukan kata atau istilah khusus seperti Edo dan teman-temannya? Yuk, kita cari bersama-sama, kita diskusikan, dan kita tuliskan di kolom yang ada di bawah ini. Kata atau istilah khusus di artikel yang pertama seperti cuaca panas. Ketika kita tuliskan di istilah khusus di artikel yang kedua adalah perubahan cuaca tidak menentu. Untuk yang kedua, istilah khusus di artikel yang pertama adalah cuaca dingin. Kata atau istilah khusus di artikel yang kedua, cuaca panas dan dingin.
Yang ketiga adalah cuaca hujan. Di artikel yang pertama ya. Untuk yang artikel yang kedua ya, istilah khususnya adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Yang keempat, istilah khusus di artikel yang pertama ada cuaca cerah. Untuk istilah khusus di artikel yang kedua ada kunjungan pasien. Itu tadi adalah contoh-contoh dari istilah khusus yang ada di artikel yang pertama dan juga artikel yang kedua. Edo, Benny, dan Udin telah menemukan kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca dalam artikel 1 dan 2. Mereka lalu menceritakan kata atau istilah khusus tersebut di hadapan teman-teman. Mereka menceritakan dengan bahasanya sendiri. Nah, contohnya di sini, cuaca hujan adalah cuaca saat hujan turun dan biasanya udara terasa sejuk, bisa juga terasa dingin. Nah, untuk selanjutnya kita diminta untuk menceritakan tentang artikel yang pertama dan kedua itu menggunakan bahasa kita sendiri. Bu Guru kasih contoh ya. Untuk artikel yang pertama, kondisi cuaca ternyata memiliki pengaruh besar terhadap manusia. Udara sejuk dapat membuat tidur menjadi nyenyak. Kebalikannya, cuaca panas membuat kita berkeringat, tidur pun menjadi tidak nyaman. Cuaca hujan dapat membuat alergi kian parah. Cuaca dingin saat hujan menyebabkan alergi bertambah parah. Hari yang cerah sangat meningkatkan suasana hati. Saat cuaca cerah, langit terlihat biru dan kicauan burung-burung terdengar membuat hati bahagia. Itu adalah contoh dari artikel yang pertama. Untuk contoh artikel yang kedua, di Kediri terjadi perubahan cuaca yang tidak menentu. Cuaca panas dan dingin berganti dengan cepat sehingga orang mudah terserang penyakit. Hal ini menyebabkan kunjungan pasien ke rumah sakit meningkat. Ada 2 penyakit yang sering dikeluhkan pasien saat perubahan cuaca ini. Penyakit itu adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan juga diare. Penyakit tersebut sebenarnya dapat dicegah dengan banyak makan sayur, buah-buahan, dan minum air putih, dan juga banyak berolahraga. Itu adalah contoh bahasa kita dalam menyampaikan suatu artikel ya, artikel yang kedua tepatnya. Tak terasa waktu istirahat pun tiba. Udin dan teman-teman hendak bermain di halaman sekolah, namun hujan turun rintik-rintik. Mereka lalu kembali ke dalam kelas agar nanti tidak kehujanan. Mereka duduk di lantai dan berdiskusi kegiatan apa yang cocok dimainkan di dalam kelas. Saya lebih suka bermain kelereng. Bagaimana dengan kalian, Dayu, Siti, dan Lani? Kami lebih suka bermain lompat tali. Saya lebih suka membaca buku. Bagaimana kalau kita bermain tapak gunung? Kita dapat menggambar area tapak gunung dengan kapur. Setelah bermain, kita bersihkan lagi. Nah, kegiatan apa yang kamu pilih saat cuaca hujan? Kita diskusi bersama-sama. Saat cuaca hujan, ada beberapa kegiatan yang dapat kita lakukan ya di dalam rumah. Misalnya, bermain kelereng, bermain lompat tali, bermain tapak gunung, dan membaca buku. Itu adalah contoh-contoh kegiatan yang bisa kita lakukan di dalam rumah ketika cuacanya hujan. Udin dan teman-teman memilih beristirahat di kelas saat cuaca hujan. Udin dan teman-teman bersama-sama mendorong meja dan kursi ke pinggir, bersisian dengan dinding. Kini mereka dapat beristirahat dan bermain di ruang kelas yang lebih lapang. Waktu istirahat telah usai, saatnya merapikan kembali mainan yang telah digunakan. Udin dan teman-teman membersihkan bekas kapur permainan tapak gunung, merapikan tali, buku, dan kelereng. Meja dan kursi ditarik kembali ke posisi semula. Aktivitas Udin dan teman-teman saat istirahat tadi beragam, namun mereka tetap bersatu untuk merapikan kelas kembali seperti semula. Apakah kamu pernah memiliki pengalaman yang sama dengan Udin dan teman-temannya? Mengapa bersatu dalam keberagaman itu penting? Nah, memang penting ya anak-anak, yang namanya bersatu, kita bergotong royong, kita saling membantu. Karena dengan adanya saling membantu, tugas kita akan menjadi ringan, menjadi mudah selesai, dan yang pasti ya, yang namanya persatuan, kesatuan, itu akan terjalin dengan teman kita. Tidak ada yang namanya pertengkaran, tidak ada yang namanya perceraian bersama teman-teman. Jadi semuanya hidup rukun. Jadi mengapa bersatu dalam keberagaman itu penting? Dayu melihat ke langit. Cuaca hujan berangsur-angsur menghilang, berganti dengan cuaca berawan. Sesekali angin bertiup agak kencang.
Udara terasa sejuk saat cuaca berawan. Ini waktu yang tepat untuk beraktivitas di luar ruangan. Dayu mengajak teman-teman berkumpul di halaman sekolah. Dayu bertugas menjadi pemimpin barisan. Dayu dan teman-teman berbaris dengan rapi. Mereka mengatur barisan agar setiap orang memiliki ruang yang cukup untuk bergerak. Dayu meminta teman-teman melakukan gerakan berputar seperti tertiup angin. Gerakan harus tetap seimbang tanpa terjatuh. Bagaimana gerakannya? Yuk kita simak bersama-sama. Gerakan yang pertama yaitu salah satu kaki diangkat. Kedua tangan juga diangkat. Setelah itu, kalian bisa berputar. Jangan sampai terjatuh. Untuk gerakan yang kedua, salah satu kaki diangkat. Jika tadi sebelumnya kalian sudah mengangkat kaki kiri, berarti gerakan yang kedua kalian mengangkat kaki kanan. Setelah itu, tangan diangkat, lalu kalian berputar. Untuk gerakan yang ketiga, yaitu kaki kanan diangkat ya, salah satu kaki diangkat, lalu tangannya terletak di depan dada ya. Ya, posisinya seperti ini. Setelah itu berputar. Gerakan yang keempat yaitu salah satu kaki ya bergantian. Jika tadi kaki kanan, sekarang ganti kaki kiri yang kita angkat, lalu tangannya terletak di depan. Lalu berputar. Jangan sampai terjatuh. Jadi gerakan ini adalah gerakan untuk menyeimbangkan badan kita. Jadi dapat melatih keseimbangan kita. Dan tentunya dapat menguatkan otot kaki dan tangan kita. Dengan berolahraga, tubuh kita akan menjadi sehat. Kalian praktekkan di rumah ya. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.